Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Nugini Belanda. Nugini Belanda atau Nugini Belanda, bahasa Belanda, Nederlands Nieuw Guinea, bahasa Indonesia, Nugini Belanda, adalah bagian barat Pulau Nugini yang menjadi bagian dari Hindia Belanda hingga 1949, kemudian menjadi teritori seberang laut Kerajaan Belanda dari 1949 hingga 1962. Nugini Belanda meliputi 6 provinsi paling timur Indonesia saat ini: Papua Tengah, Papua Dataran Tinggi, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat, yang dikelola sebagai satu provinsi sebelum 2003 dengan nama Irian Jaya, dan sekarang meliputi wilayah Papua di negara tersebut. Selama Revolusi Indonesia, Belanda melancarkan aksi-aksi politik untuk merebut wilayah dari Republik Indonesia. Akan tetapi, metode-metode kasar Belanda telah menuai ketidaksetujuan internasional. Dengan opini internasional yang beralih ke arah dukungan Republik Indonesia, Belanda berhasil pada tahun 1949 untuk berunding mengenai pemisahan Nugini Belanda dari pemukiman Indonesia yang lebih luas, dengan nasib wilayah yang disengketakan akan diputuskan pada akhir tahun 1950. Akan tetapi, Belanda pada tahun-tahun berikutnya berhasil berargumen dengan sukses di PBB bahwa penduduk asli Nugini Belanda merupakan kelompok etnis yang terpisah dari orang-orang Indonesia dan dengan demikian tidak boleh diserap ke dalam negara Indonesia. Sebaliknya, Republik Indonesia, sebagai negara penerus Hindia Belanda, mengklaim Nugini Belanda sebagai bagian dari batas wilayah alaminya. Sengketa atas Nugini merupakan faktor penting dalam kemunduran cepat hubungan bilateral antara Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Sengketa tersebut meningkat menjadi konflik tingkat rendah pada tahun 1962 menyusul langkah Belanda pada tahun 1961 untuk membentuk Dewan Nugini. Menyusul insiden Vlakkehoek, Indonesia meluncurkan kampanye infiltrasi yang dirancang untuk memberi tekanan pada Belanda. Menghadapi tekanan diplomatik dari Amerika Serikat, memudarnya dukungan domestik dan ancaman Indonesia yang terus-menerus untuk menyerang wilayah tersebut, Belanda memutuskan untuk melepaskan kendali atas wilayah yang disengketakan tersebut pada bulan Agustus tahun 1962. Menyetujui proposal Bunker dengan syarat bahwa referendum untuk menentukan nasib akhir wilayah tersebut dilakukan di kemudian hari. Wilayah tersebut dikelola oleh PBB untuk sementara sebelum dipindahkan ke Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Sebuah plebisit, Act of Free Choice, akhirnya diadakan pada tahun 1969. Tetapi keadilan pemilihan tersebut diperdebatkan. Sebelum Perang Dunia II, sebelum tahun 1898, orang Papua hidup dalam lingkungan suku dan marga yang terisolasi, kompetitif, dan otonom. Namun pada tahun 1898, Belanda datang dan membangun keberadaan mereka. Klaim mereka, yang diajukan pada tahun 1848, didasarkan pada klaim Kesultanan Ternate atas Papua berdasarkan hubungan upeti Ternate. Belanda pertama-tama membagi Papua menjadi 2 afdeling, Afdeling Noord Nieuw Guinea, Manokwari, dan Afdeling West and Zuid Nieuw Guinea, Fak-Fak. Keduanya dipimpin oleh para controller di bawah Residenti Ternate. Afdeling-afdeling tersebut dipimpin oleh para controller yang biasanya bertanggung jawab atas onderafdeling,
bukan asisten residen seperti biasanya karena sifat tanah yang baru terbentuk. Pemerintah kolonial menetapkan Tanjung Goedehub atau Jamur Seba, Yamursba, sebagai batas kedua afdeling tersebut. Pada tahun 1901 untuk menundukkan suku Ugeris yang suka mengayau dan meningkatkan kendali kolonial, Afdeling West and Zuid New Guinea dipecah menjadi Afdeling West New Guinea dan Afdeling Zuid New Guinea. Afdeling West New Guinea terdiri dari bagian Nugini Belanda dari Tanjung Jamur Seba sampai Tanjung Steenboom dan pulau-pulau di sekitarnya, termasuk gugusan Kepulauan Raja Ampat, di bawah seorang kontrolir di Fak-Fak. Sementara Afdeling Zuid New Guinea terdiri dari bagian Nugini Belanda dari Tanjung Steenboom sampai muara Sungai Bensbek dan pulau-pulau di sekitarnya, di bawah seorang asisten residen dengan ibu kota yang akan ditentukan. Kemudian Merauke didirikan pada tanggal 12 Februari tahun 1902 dengan tujuan khusus untuk menjadi ibu kota. Sejak didirikan, Afdeling West New Guinea akan tetap menjadi bagian dari Residenti Ternate hingga dipindahkan ke Residenti Amboina pada tahun 1911, sedangkan Afdeling Zuid New Guinea akan menjadi Afdeling Mandiri hingga ditempatkan di bawah Residenti Amboina pada tahun 1913. Pada tahun 1920, ketiga Afdeling tersebut dijadikan Residenti New Guinea. Namun, hal itu tidak bertahan lama karena pada bulan Agustus tahun 1923 Gubernur Jenderal memutuskan untuk menggabungkan residensi tersebut menjadi Residenti Amboina. Hal ini mengikuti nasib Residenti Ternate yang juga digabungkan menjadi Residenti Amboina pada tahun 1922. Proses penggabungan dilakukan pada tanggal 1 April tahun 1924. Afdeling itu sendiri tetap sama pada saat itu. Pada tahun 1925 status Residenti Amboina ditingkatkan menjadi Gouvernement der Molukken yang terbagi menjadi dua residensi yaitu Residenti Amboina dan Residenti Ternate. 6 onderafdeling di New Guinea, Manokwari, Sorong, Schouten-Eilanden, Japenrup, Hollandia, dan West New Guinea berada di bawah Residenti Ternate, meskipun hanya satu, onderafdeling Zuid New Guinea berada di bawah Residenti Amboina. Berkurangnya status ketiga afdeling di Papua menjadi onderafdeling, dan sebelumnya Residenti New Guinea menjadi Amboina, disebabkan oleh menurunnya pendapatan daerah sejak dilarangnya perburuan cendrawasih pada tahun 1922. Pada tahun 1934, status Gouvernement der Molukken diturunkan menjadi Residenti der Molukken. Residensi membawahi Afdeling Ternate, Ambon, Tual, dan Nugini Utara dan Barat, onderafdeling Zuid New Guinea dan onderafdeling Bovendigul ditempatkan di bawah Afdeling Tual. Afdeling Noord New Guinea dan Afdeling West New Guinea digabung menjadi satu afdeling bernama Afdeling Noord and West New Guinea yang membawahi 5 onderafdeling yaitu Manokwari, Sorong, Serui, Hollandia dan Fak-Fak. Pada tahun 1936 pemerintah kolonial Belanda mengubah pembagian wilayah baru di Karesidenan. Karesidenan dibagi menjadi 2 afdeling, yaitu Afdeling Noord New Guinea yang membawahi 5 onderafdeling, Manokwari, Sorong, Central Vogelkop, Serui, dan Hollandia, dan Afdeling West and Zuid New Guinea juga mengawasi 5 onderafdeling, Fak-Fak, Inanwatan, Mimika, Bovendigul dan South New Guinea. Pada tahun 1937 onderafdeling Bovendigul dan onderafdeling Zuid New Guinea ditempatkan kembali di bawah Afdeling Tual. Afdeling West New Guinea dipisahkan dari Afdeling Zuid New Guinea. Afdeling Noord New Guinea dan Afdeling West New Guinea masing-masing mengawasi 4 onderafdeling. Afdeling Nugini Utara membawahi Fak-Fak, Vogelkop Tengah, Inanwatan, dan Mimika, sedangkan Afdeling Nugini Barat membawahi Manokwari, Sorong,
Serui dan Hollandia. Kembalinya status afdeling Gini Barat terkait dengan peningkatan aktivitas eksplorasi minyak swasta yang dilakukan oleh Nederlandse Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) di Babo yang memulai aktivitasnya di Nugini pada tanggal 23 April tahun 1935. Pada tahun 1938, Government Groot Oost dibentuk untuk mencakup semua wilayah jajahan Hindia Belanda di sebelah timur Jawa dan Kalimantan. Pada tahun 1940 terjadi pergantian lagi, dan Afdeling Noord Nieuwe Guinea membawahi 5 onderafdeling, yaitu Manokwari, Sorong, Serui, Sarmi dan Hollandia. Papua Barat mencakup 3 onderafdeling, yaitu Fak-Fak, Inanwatan dan Mimika, sedangkan onderafdeling Bovendigul dan onderafdeling Zuid Nieuw Guinea ditempatkan di bawah afdeling Tual. Sampai setelah Perang Dunia II, bagian barat Pulau Nugini merupakan bagian dari wilayah kegubernuran Timur Besar, Groot Oost, Hindia Belanda. Belanda mengklaim kedaulatan atas Nugini di dalam koloni tersebut melalui perlindungannya atas Kesultanan Tidore, sebuah kesultanan di sebuah pulau di sebelah barat Halmahera di Kepulauan Maluku. Dalam sebuah perjanjian tahun 1660, perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, mengakui supremasi Kesultanan Tidore atas orang Papua, penduduk Nugini. Mungkin ini merujuk pada beberapa pulau Papua, Raja Ampat, di dekat Kepulauan Maluku serta daerah pesisir seperti Fak-Fak, melalui hubungan kekeluargaan dengan penguasa setempat, meskipun Tidore tidak pernah menjalankan kendali sebenarnya atas pedalaman dan dataran tinggi Nugini. Pada tahun 1872, Tidore mengakui kedaulatan Belanda dan memberikan izin kepada kerajaan Belanda untuk mendirikan pemerintahan di wilayahnya setiap kali penguasa Hindia Belanda ingin melakukannya. Hal ini memungkinkan Belanda untuk melegitimasi klaim atas wilayah Nugini. Belanda menetapkan meridian ke-141 sebagai batas timur wilayah tersebut. Pada tahun 1898, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendirikan pos administratif di Fak-Fak dan Manokwari, diikuti oleh Merauke pada tahun 1902. Alasan utamanya adalah perluasan kepentingan Inggris dan Jerman di timur. Belanda ingin memastikan bahwa Inggris dan Jerman tidak akan memindahkan perbatasan ke barat. Hal ini mengakibatkan pemisahan Pulau Nugini. Kenyataannya, sebagian besar wilayah Nugini tetap berada di luar pengaruh kolonial. Sedikit yang diketahui tentang wilayah pedalaman. Sebagian besar wilayah di peta berwarna putih dan jumlah penduduk pulau tersebut tidak diketahui, dan banyak penjelajahan dilakukan ke wilayah pedalaman sejak pergantian abad ke-20. Penduduk asli Nugini adalah orang Papua, yang hidup dalam suku-suku. Mereka adalah pemburu pengumpul. Aktivitas ekonomi sebelum Perang Dunia II terbatas. Hanya penduduk pesisir dan pulau yang berdagang sampai batas tertentu, sebagian besar dengan Kepulauan Maluku. Sebuah perusahaan pembangunan didirikan pada tahun 1938 untuk mengubah situasi ini, tetapi tidak terlalu aktif. Jadi, hingga Perang Dunia II, Nugini merupakan wilayah yang diabaikan dan tidak penting di Hindia Belanda. Tanah air bagi orang Resia. Kelompok yang paling tertarik dengan Nugini sebelum perang adalah orang-orang Resia atau orang Indo. Sebelum perang, sekitar 150.000 hingga 200.000 orang Resia tinggal di Hindia Belanda. Mereka merupakan campuran keturunan Eropa dan Indonesia dan mengidentifikasi diri dengan Belanda dan cara hidup Belanda. Dalam masyarakat kolonial Hindia Belanda, mereka memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada penduduk asli Indonesia, inlanders. Mereka sebagian besar bekerja sebagai pekerja kantoran. Karena tingkat pendidikan penduduk asli Indonesia meningkat, semakin banyak orang Indonesia mendapatkan pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh orang-orang Resia. Mereka tidak memiliki cara lain untuk mencari nafkah.
karena, sebagai orang Eropa, mereka dilarang membeli tanah di Jawa. Situasi ini menyebabkan masalah mental dan ekonomi bagi orang-orang Resia. Pada tahun 1923, rencana pertama untuk menetapkan Nugini sebagai wilayah pemukiman bagi orang-orang Resia disusun. Pada tahun 1926, sebuah Vereniging tot Kolonisati van Nieuw Guinea, asosiasi untuk pemukiman Nugini, yang terpisah didirikan. Pada tahun 1930, lembaga ini diikuti oleh Stichting Immigrati Kolonisati Nieuw Guinea, Yayasan Imigrasi dan Pemukiman Nugini. Organisasi-organisasi ini menganggap Nugini sebagai tanah yang belum tersentuh dan hampir kosong yang dapat berfungsi sebagai tanah air bagi orang-orang Resia yang terpinggirkan, semacam Belanda tropis, tempat orang-orang Resia dapat membangun kehidupan. Asosiasi-asosiasi ini berhasil mengirim para pemukim ke Nugini dan berhasil melobi pembentukan badan pemerintah untuk mensubsidi inisiatif-inisiatif ini, pada tahun 1938. Akan tetapi, sebagian besar pemukiman berakhir dengan kegagalan karena iklim dan kondisi alam yang keras, dan karena fakta bahwa para pemukim, yang sebelumnya adalah pekerja kantoran, tidak memiliki keterampilan di bidang pertanian, jumlah pemukim tetap sedikit. Di Belanda, ada beberapa organisasi yang mempromosikan semacam Holland tropis di Nugini. Tetapi organisasi-organisasi tersebut agak marginal, mereka terkait dengan partai NSB dan organisasi-organisasi fasis lainnya. Divisi Administratif, Departemen di Papua, Departemen, Modal, Populasi 1955. 1. Belanda, 57.000. 2. Geelvingbaai, Bahasa Biak, 52.000. 3. Gini Baru Tengah, Wamena, 52.000. 4. Gini Baru Selatan, Merauke, 78.000. 5. Fakfak, 28.000. 6. Gini Barat, Sorongdung, 95.000. Total, 420.000, asal mula perselisihan atas Nugini. Pada tahun 1942, sebagian besar wilayah Hindia Belanda diduduki oleh Jepang. Di belakang garis Jepang di Nugini, pejuang gerilya Belanda melawan di bawah Maurits Christiaan Kokeling. Selama pendudukan, gerakan nasionalis Indonesia mengalami perkembangan pesat. Setelah Jepang menyerah, Soekarno mengeluarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang mencakup seluruh Hindia Belanda. Penguasa Belanda kembali setelah beberapa bulan di bawah pimpinan Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook. Van Mook memutuskan untuk mereformasi Indonesia berdasarkan federal. Ini bukanlah ide yang benar-benar baru, tetapi bertentangan dengan praktik administratif di Hindia Belanda hingga saat itu dan bertentangan dengan ide-ide kaum nasionalis yang menginginkan Indonesia yang sentralis. Perjanjian Linggarjati, keberagaman etnis Indonesia awalnya dibahas dalam dua konferensi di Malino dan Pangkal Pinang. Selama konferensi Pangkal Pinang, hak penentuan nasib sendiri bagi etnis minoritas Resia, Tionghoa, dan Arab dibahas. Gruter Nederland Akti, aksi Belanda yang diperluas, yang baru mengirim delegasi ke konferensi ini, yang berpendapat bahwa Nugini harus dideklarasikan sebagai entitas terpisah dengan cara yang sama seperti Suriname. Lebih jauh, konferensi ini menetapkan wilayah tertentu dapat memiliki hubungan khusus dengan kerajaan Belanda jika mereka menginginkannya. Rencana Van Mook adalah membagi Indonesia menjadi beberapa negara bagian federal, negaras, dengan kemungkinan daerah otonom, daerah. Seluruhnya akan disebut negara Indonesia Serikat dan akan tetap terhubung dengan Belanda dalam Uni Belanda Indonesia. Pihak Indonesia menyetujui rencana ini selama konferensi Linggarjati pada bulan November tahun 1946. Van Mook berpikir bahwa struktur federal akan melindungi keragaman budaya dan etnis Indonesia,
Van Mook dan para pendukungnya mengacu pada hak penentuan nasib sendiri. Dalam hal ini, berbagai komunitas etnis di Indonesia harus memiliki hak untuk memerintah diri mereka sendiri. Amandemen sepihak, Lingajati, bagi banyak orang Belanda, gagasan berpisah dengan Indonesia mengejutkan. Banyak orang Belanda mengira negara mereka memiliki misi untuk mengembangkan Indonesia. Keinginan Indonesia untuk merdeka bagi banyak orang Belanda datang sebagai kejutan yang lengkap, karena kaum nasionalis Indonesia, yang tidak memiliki legitimasi elektoral atau resmi, kecuali nasionalisme etno-negara, di bawah Soekarno bekerja sama dengan Jepang, mereka dicap sebagai pengkhianat dan kolaborator. Hampir setiap partai politik Belanda menentang kemerdekaan Indonesia. Partai Anti-Revolusioner Protestan, ARP, sangat mendukung kebijakan etis Belanda di Indonesia. Partai Rakyat Liberal yang baru didirikan untuk kebebasan dan demokrasi mengkampanyekan kebijakan garis keras terhadap kaum nasionalis. Bahkan Partai Buruh, yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada prinsipnya, ragu-ragu karena kebijakan Soekarno. Menteri Koloni Jan N. Johnman membela perjanjian Linggarjati di parlemen pada tahun 1946 dengan menyatakan bahwa pemerintah menginginkan Nugini tetap berada di bawah kedaulatan Belanda, dengan alasan bahwa hal itu dapat menjadi penyelesaian bagi orang-orang Resia. Sebuah usulan yang diajukan oleh Partai Rakyat Katolik, KVP, dan Partai Buruh, yang diterima oleh parlemen, menyatakan bahwa deklarasi Johnman di parlemen harus menjadi bagian dari perjanjian Linggarjati. Setelah diterima dengan baik, Belanda dengan demikian secara sepihak mengamandemen perjanjian Linggarjati yang menyatakan bahwa Nugini akan tetap menjadi milik Belanda. Pemimpin kelompok parlemen buruh Marinus van der Goes van Natter mengatakan setelah itu Partai Buruh mengajukan usulan tersebut dengan KVP karena khawatir umat Katolik akan menolak perjanjian Linggarjati. Pihak Indonesia tidak menerima amandemen sepihak ini. Agar tidak membahayakan pengalihan kedaulatan yang telah dijadwalkan, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta menawarkan untuk mempertahankan kedaulatan Belanda atas Nugini selama 1 tahun dan membuka kembali perundingan setelahnya. Tahun-tahun 1949 sampai tahun 1956, maka pada tahun 1949, ketika sisa wilayah Hindia Belanda menjadi sepenuhnya merdeka sebagai Indonesia, Belanda tetap memegang kedaulatan atas Nugini bagian barat, dan mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkannya menuju kemerdekaan sebagai negara yang terpisah. Sekitar 5.000 guru diterbangkan ke sana. Belanda menekankan pada keterampilan politik, bisnis, dan kewarganegaraan. Pada tanggal 8 Februari tahun 1950, Stefan Lucien Joseph van Wardenberg diangkat sebagai gubernur, The Governor, pertama Nugini Belanda. Kadet Angkatan Laut lokal pertama lulus pada tahun 1955 dan Brigade Angkatan Darat pertama mulai beroperasi pada tahun 1956. Tahun-tahun 1957 sampai tahun 1961, ketegangan mengenai sengketa Belanda-Indonesia atas Nugini Belanda meningkat pada bulan Desember tahun 1957 menyusul kekalahan Indonesia di Majelis Umum PBB pada tanggal 29 November tahun 1957 untuk mengeluarkan resolusi yang mendukung klaim Indonesia atas wilayah tersebut. Soekarno menanggapi dengan mengizinkan penyitaan perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia dan mengumumkan pengusiran penduduk Belanda dari Indonesia. Meningkatnya ketegangan seputar sengketa tersebut mendorong Belanda untuk mempercepat rencana mereka untuk memindahkan wilayah yang disengketakan menuju tindakan penentuan nasib sendiri. Pemilihan umum diadakan pada bulan Januari tahun 1961 dan Dewan Nugini secara resmi menjabat pada tanggal 5 April tahun 1961 untuk mempersiapkan kemerdekaan penuh pada akhir dekade itu.
Belanda mendukung pemilihan lagu kebangsaan baru dan bintang kejora sebagai bendera nasional baru oleh Dewan pada tanggal 1 Desember tahun 1961. Setelah pengibaran bendera nasional Papua pada tanggal 1 Desember tahun 1961, ketegangan semakin meningkat. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat yang menyerukan rakyat Indonesia untuk menggagalkan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka, mengibarkan bendera Indonesia di negara tersebut, dan bersiap untuk mobilisasi kapan saja. Sejak 1962, meningkatnya konflik tingkat rendah. Bahasa Indonesia. Pada tahun 1962 Indonesia meluncurkan kampanye signifikan infiltrasi udara dan laut terhadap wilayah yang disengketakan, dimulai dengan infiltrasi laut yang diluncurkan oleh pasukan Indonesia pada tanggal 15 Januari tahun 1962. Serangan Indonesia dikalahkan secara komprehensif oleh pasukan Belanda termasuk kapal perusak Belanda Evertsen dan Kortenair, yang disebut insiden Vlakke Hoek. Di antara korban adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Komodor Yos Sudarso. Tanpa sepengetahuan orang Indonesia, intelijen sinyal Belanda telah mampu menyadap komunikasi Indonesia, yang memungkinkan pasukan Belanda untuk berhasil mengantisipasi upaya infiltrasi Indonesia sepanjang tahun 1962. Dipaksa untuk berkumpul kembali, orang Indonesia meluncurkan kembali kampanye infiltrasi mereka pada bulan Maret tahun 1962. Dalam beberapa bulan berikutnya lebih dari 500 pasukan terjun payung dan pasukan khusus Indonesia secara diam-diam dimasukkan ke Nugini Belanda, hanya untuk dikalahkan secara telak oleh pasukan Belanda dengan bantuan penduduk asli. Usulan Bunker Ellsworth menghadapi tekanan diplomatik internasional yang meningkat dan prospek pasukan invasi Indonesia, Belanda menyerah untuk kembali. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Kembali memasuki negosiasi dan menyetujui proposal Ellsworth Bunker pada tanggal 28 Juli tahun 1962, untuk transisi bertahap dari kendali Belanda ke Indonesia melalui administrasi PBB, dengan syarat bahwa sebuah plebisit akan diadakan di masa depan di wilayah tersebut. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 di markas besar PBB di New York, dan wilayah tersebut ditempatkan di bawah otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Oktober tahun 1962. Wilayah tersebut kemudian dipindahkan ke Indonesia pada Mei tahun 1963. Wilayah ini secara resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969 setelah pemerintah Indonesia, yang beralih ke Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mulai tahun 1966, melakukan plebisit berdasarkan usulan Bunker yang disebut Act of Free Choice. Hasilnya, yang di bawah tekanan kuat dari militer, dengan suara bulat ingin menjadi bagian dari Indonesia, Majelis Umum PBB kemudian menerima hasilnya melalui resolusi PBB 2504. Tindakan ini telah dikritik oleh beberapa pihak di masyarakat internasional, termasuk kelompok International Parliamentarians for West Papua, yang telah menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan tanpa pilihan. Gubernur Jan Pieter Karel van Ichout tanggal 29 Desember tahun 1949 sampai 8 Februari tahun 1950, penjabat. Stefan Lucien Joseph van Wardenberg tanggal 8 Februari tahun 1950 sampai 24 April tahun 1953. Jan van Baal tanggal 24 April tahun 1953 sampai 31 Maret tahun 1958.
Jan Christoffel Barspul tanggal 31 Maret tahun 1958 sampai 1 Mei tahun 1958, pejabat sementara. Peter Johannes Platil tanggal 1 Mei tahun 1958 sampai 28 September tahun 1962. Henk Vetkam tanggal 28 September tahun 1962 sampai 1 Oktober tahun 1962, akting. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.